Halo, selamat malam pemirsa Dauma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Memang pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita selalu menjadi pribadi yang positif dengan berpikir yang positif juga pemirsa Dauma TV. Baik, di kesempatan kali ini Manage Your Mind membahas tema yaitu meningkatkan akhlak dan ibadah generasi Z atau Gen Z. Kali ini sudah hadir di Studio Dauma TV yang terhormat Bapak Dr. M. Mahpur MSI. Beliau merupakan ilmuwan psikologi sosial, Wakil Ketua PCNU Kota Malang, kemudian Presidium FKUB Agama Islam dan dosen psikologi sosial Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim Kota Malang, atau yang biasa dikenal dengan UIN Maliki, seperti UIN itu Maliki. Bapak ya. Betul Bapak ya saya menyebutnya ya? Betul. Ya, langsung saja saya sapa pada malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ya, kita ketemu lagi Bapak ya, ini luar biasa sekali. Dialognya dari pemaparan minggu-minggu yang lalu Bapak sudah saya tangkap dan bermanfaat tentunya. Nah, kali ini temanya berbeda Bapak ya, yaitu tentang generasi Z ini Bapak ya. Temanya luar biasa sekali, yaitu meningkatkan akhlak dan ibadah Gen Z. Begitu. Pertanyaan saya sebelumnya, mohon dijelaskan ini Bapak ya, pengertian akhlak dan ibadah itu seperti apa, dan macam-macam akhlak dan ibadah itu apa saja, serta apakah keduanya ini saling berkaitan antara ibadah dan akhlak. Bisa disapa terlebih dahulu pemirsa Dauma TV Bapak. Ya, pemirsa Dauma TV, selamat malam. Semoga yang menonton ini selalu positif pikirannya. Positif pikiran. Ya, Kalau akhlak saya tidak mendefinisikan seperti sekolah ya. Tapi bagaimana sih sebenarnya akhlak dan ibadah itu bagian juga dari cara kita beragama juga. Jadi akhlak itu adalah salah satu piranti di dalam pribadi kita untuk mengelola ini ya, sesuatu yang sepantasnya kita lakukan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan itu, apa yang kita lakukan dari piranti itu akan menjadikan kita lebih baik gitu, lebih positif, lebih aktif dan lebih bermanfaat itu secara pribadi kita atau orang lain. Jadi ukurannya seperti itu. Ada ukuran yang sifatnya individual, bahwa kita berlaku, berpikir dan memahami kita dengan baik sehingga kita bisa tumbuh dengan lebih baik. Demikian halnya dengan orang lain. Jadi akhlak itu ada sifatnya individual, ada sifatnya yang sosial. Yang sosial ya seperti itu, bahwa piranti hidup kita yang tadi saya sebutkan bisa mengelola dengan baik cara kita hidup. Ini kemudian ketika kita berhubungan dengan orang lain, menjadikan orang lain juga sama-sama lebih baik gitu. Tidak kemudian menjadikan orang lain tidak baik atau terganggu atau bahkan tersakiti gitu. Nah, bagaimana agar kehadiran kita di dunia atau bersama dengan orang lain, kita menjadi hadir dengan pas, dengan tepat, bermanfaat, dan kemudian menciptakan ini timbal balik yang positif pada dua orang ini. Nah, inilah menurut saya akhlak begitu. Sehingga akhlak adalah satu piranti lembut atau soft skill yang itu bisa mengelola diri kita untuk bisa bergaul dengan diri kita sendiri lebih baik, dialog diri secara lebih baik, dan dialog dengan orang lain juga lebih baik, dan sama-sama surplus gitu, surplus atau laba ya, laba secara pribadi dan secara sosial, itu akhlak. Dan kalau itu ada kaitannya dengan ibadah, jadi ada kalau di Islam itu namanya muamalah, ibadah yang sifatnya muamalah. Ibadah ini adalah ibadah yang didesain di dalam agama untuk kita bisa selalu berbuat baik dengan orang lain, bisa berbuat baik dengan alam, bisa berbuat dengan manusia, atau berbuat baik dengan hal-hal yang sifatnya berinteraksi dengan diri kita. Ini yang saya sebut sebagai muamalah gitu. Jadi ada tadi hubungan, kemarin juga ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Ya, muamalah ini adalah yang
horizontal ini, hubungan sesama manusia gitu. Jadi itu diatur banget gitu. Kalau di Islam banyak sekali ini, banyak sekali, dan anak pinaknya juga banyak sekali. Ada fikih sosial, ada fikih lingkungan hidup, ada fikih lintas agama begitu. Nah ini bagian dari mendesain bagaimana agar orang-orang beragama ini bisa ini ya berkomunikasi dengan orang lain, bahkan yang berbeda identitas pun bisa berkomunikasi dengan baik. Ini adalah piranti akhlak menurut saya. Jadi ini apa? Seperti sisi apa? Dua mata uang, dua bilah mata uang ya. Jadi akhlak satu sisi, ibadah di sisi lain. Ketika kita akhlaknya baik, maka itu juga bagian dari ibadah. Ketika ibadah baik, seharusnya juga akhlaknya baik begitu. Tidak boleh jomplang gitu. Ibadahnya baik tapi akhlaknya tidak baik. Atau akhlaknya baik kemudian tidak dianggap sebagai bagian dari ibadah, bahwa itu juga bagian dari spirit kita sebagai seorang agamawan begitu. Atau jadi, yang agamis itu. Ya saling berkaitan Bapak ya, antara akhlak dan ibadah, kaitannya dengan habum minallah dan juga habum minannas gitu Bapak ya. Baik, luar biasa sekali. Kemudian bagaimana cara menanamkan akhlak yang baik di era globalisasi saat ini, karena perkembangan sekarang ini kan eranya perubahannya signifikan sekali Bapak ya. Jadi ini bagaimana menumbuhkan akhlak gitu sejak dini di era gempuran teknologi, gempuran globalisasi yang saat ini sudah merajalela di Indonesia khususnya. Iya Mbak, menanamkan akhlak ya. Menanamkan akhlak ini ada cerita yang perlu saya sampaikan. Waktu itu saya kebetulan bermitra atau mendampingi guru-guru PAUD di Malang ini. Guru atau TK ya, PAUD dan TK, Taman Kanak-Kanak. Bahwa sebenarnya anak-anak itu sudah bisa belajar akhlak dengan situasi dan perkembangan mereka atau masanya mereka. Dengan cara apa? Ini bukan dengan cara ngaji atau dengan cara menghafal bahwa harus menghormati orang, harus begini-begini, tidak. Harus diceramai gini atau dinasihati, tidak. Tetapi mereka bisa membentuk akhlaknya sendiri secara positif dengan bermain. Salah satu hal yang penting waktu itu adalah tentang konflik. Bagaimana anak ini memiliki kemampuan untuk mengelola hubungan yang baik dengan temannya. Gitu. Nah, ini bagian dari akhlak sosial, atau bagaimana berbuat baik atau berperilaku baik pada orang lain. Nah, setiap orang itu kan sebenarnya punya pengalaman konflik atau punya situasi konflik, termasuk anak-anak, jelas. Semakin anak-anak itu terisolasi dari dunia sosialnya, maka dia sebenarnya juga tidak belajar tentang bagaimana mengelola konflik. Nah, yang menarik di situ adalah mereka belajar mengelola konflik itu dari bermain. Nah, ini yang menarik. Waktu itu guru PAUD itu mencoba untuk mendesain bagaimana permainan tradisional itu bisa membentuk karakter anak secara sosial, jadi life skill ya, keterampilan hidup secara sosial ini bagaimana, itu bagian dari perilaku berakhlak nantinya. Awalnya ketika bermain itu sudah ada ini patokannya atau aturannya, rule of the game gitu. Nah, ketika bermain mereka berada dalam situasi konflik, apakah itu rebutan atau itu ingin saling mendahului atau ingin saling menangnya sendiri. Nah, si guru ini membiarkan mereka, apakah sebenarnya yang dia hadapi itu positif atau negatif, sebenarnya sedang menunggu. Tapi ternyata dari situasi bermain itu lama-kelamaan mereka kemudian menemukan rule of the game baru atau ini ya kaidah-kaidah bermain baru. Jadi dari yang konflik kemudian menjadi nggak konflik, akhirnya permainan itu berjalan dengan baik. Nah, pesannya apa? Pesannya bahwa bisa menempatkan posisi kita, bagaimana anak-anak itu belajar berakhlak dengan caranya sendiri. Satu, medianya adalah bermain. Kalau kita kasih media, maka dia bertumbuh dengan kesadarannya sendiri sesuai dengan ini alamnya, sesuai dengan alamnya begitu. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tentunya setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind.
Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak M. Mahpur. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi terkait cerita yang terkait anak PAUD tadi ya. Jadi menyelesaikan sebuah masalah itu lewat permainan. Ya. Nah, begini, jadi dengan bermain kita tidak menasihati anak gitu. Tapi anak kita kondisikan untuk berakhlak. Nah, ini yang menarik. Kadang orang dewasa terlalu nggak percaya bahwa sebenarnya anak itu punya caranya belajar sendiri gitu. Nah ini yang kadang menjadikan justru yang kita mau baik menjadi nggak baik bagi anak gitu. Tetapi dengan bermain, maka sebenarnya kita telah mengondisikan mereka dengan cara mereka sendiri. Nah ini yang perlu diperhatikan, bagaimana menanamkan akhlak sejak dini pada anak itu. Tidak dengan dinasihati, tapi dikondisikan agar situasi sosialnya membentuk mereka untuk bertumbuh atau berkembang berdasarkan ini pengalaman-pengalaman nyata mereka. Jadi kalau anak sekarang nggak bermain, itu kayaknya juga nggak berakhlak. Maksudnya begini, maksudnya ini ekstrim banget ya. Maksudnya begini, bahwa akhlak itu adalah real experience, artinya pengalaman nyata. Akhlak itu tidak bisa semata-mata hanya dipahami dan dinasihati. Karena justru tantangan terbesar akhlak itu di dunia nyata. Contohnya, banyak orang yang terdidik, banyak orang yang alim secara agama, banyak orang yang misalnya ahli secara hukum, tetapi terjerat korupsi. Nah, itu kan nggak berakhlak namanya. Salah satunya. Salah satu contohnya. Mengapa? Karena pengalaman yang nyata itu energinya lebih berat daripada pemahaman yang tidak nyata ini. Artinya secara kognitif ya kalau dalam psikologi. Maka sebaiknya pengalaman-pengalaman langsung ini perlu dilatihkan untuk anak-anak begitu. Karena ini ketika mereka menghadapi langsung, maka justru mereka jauh lebih survive karena dia punya pengalaman. Makanya kalau dalam pendidikannya ada istilahnya adalah experiential learning, belajar dengan pengalaman. Ini yang akan menguji atau menciptakan anak itu bisa survive secara langsung. Jadi dihadapi secara langsung gitu. Maka kalau persoalan akhlak lebih baik praktek, lebih banyak praktek. Termasuk begini, termasuk hubungan lintas agama ya. Saya kan di FKUP. Dan bagaimana sebenarnya banyak orang yang paham toleransi, tapi tidak kuat untuk mengalami perbedaan atau tidak sanggup ini ya berada di alam yang berbeda. Kalau saya ya sudah biasa keluar masuk vihara, keluar masuk gereja, itu sudah biasa. Tapi banyak orang juga yang takut, Mbak. Yang takut ini, waduh nanti ke gereja, kemudian nanti begini-begini, nanti ke vihara begini-begini. Jadi ketakutannya yang mendistrak dia untuk tidak berani mengalami yang namanya perbedaan. Makanya saya wanti-wanti bahwa proses toleransi, proses moderasi beragama harus didahulukan proses mengalami itu. Seperti anak-anak tadi loh, seperti anak tadi. Jadi nggak cukup hanya dinasihati, nggak cukup, karena nggak ada modal. Ini nanti menghadapi orang lain seperti apa? Karena dunia nyata tidak segampang yang kita bayangkan begitu. Berarti harus ada mengalami pengalaman terlebih dahulu. Pengalaman terlebih dahulu, dan itu banyak sekali membentuk profil-profil anak yang luar biasa. Contohnya lagi yang bermain tadi ular tangga. Jadi di ular tangga itu ada proses kepemimpinan di dalam pribadi anak itu. Jadi mereka dilatih untuk tertib, dilatih untuk berdisiplin, dilatih untuk menerjemahkan visinya itu secara tahap demi tahap, jalurnya kemana begitu, tidak boleh semata-mata terobos tapi harus belok kiri, harus belok kanan. Ini kan menjadikan profil anak lebih tahu bagaimana ini cara dia untuk mengolah pribadinya pada posisi-posisi tertentu. Nah ini kan orang yang bisa mengolah pribadinya pada posisi-posisi tertentu, ini kan juga bagian dari akhlak ya. Nggak main serobot gitu. Nah sekarang kan banyak orang yang main serobot begini begitu kan. Sederhananya bermain bagian dari cara menanamkan akhlak. Nah, ini yang perlu saya tegaskan juga. Ada juga satu penelitian bahwa seorang ibu
justru menanamkan akhlak itu dengan dongeng. Tidak dengan menasihati. Jadi dengan mendongeng ada situasi mendengarkan yang nyaman. Ada daya tarik. Orang seneng. Mbaknya aja saya dongeng kan mesti seneng ya. Saya kasih cerita kan seneng. Pokoknya bukan cerita gombal ini kalau. Nah, setiap orang kalau diceritain mesti seneng. Nah, situasi menyenangkan ini adalah modal bagi kita untuk bisa mendelivery pesan akhlak ini atau pesan moral. Sehingga situasi psikologisnya orang itu jauh lebih terbuka, tidak stres, tidak penuh tekanan, tapi lebih siap menerima atau bahkan tidak sengaja menerima tapi menyerap secara langsung pesan-pesan itu karena disampaikan dengan cara menyenangkan atau karena dialami dengan cara menyenangkan. Maka kalau ada misalnya pembentukan akhlak toleran itu dengan camp, dengan berkunjung, dengan bermain, dengan hal-hal yang menyenangkan, ini jauh lebih baik. Karena apa? Sepertinya kita itu sudah lelah menerima nasihat di dalam kelas. Sudah lelah, gitu ya. Sudah lelah menerima nasihat di ruang-ruang ibadah gitu ya. Tapi nggak pernah ini ya punya kesempatan bermain menyenangkan, tapi kemudian bisa menghargai orang lain, bisa mengerti bahwa ada orang yang berbeda, sehingga kita bisa memperlakukan begini begitu gitu. Nah ini yang menurut saya penting. Bagaimana cara menanamkan akhlak pada anak atau pada remaja nantinya gitu. Atau Gen Z tadi. Gen Z itu saya kira penting itu, Mbak. Iya, itu tadi peran guru ya di sekolah gitu ya. Tadi Bapak juga sedikit menyinggung tentang ibu gitu ya, bahwa ibu itu juga bisa misalnya mendelivery gitu tentang bagaimana anak itu bisa menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia itu dengan mendongeng. Nah, orang tua ini khususnya ibu ini adalah madrasah utama Bapak ya bagi seorang anak. Sebetulnya peran orang tua itu pentingkah Bapak dalam pembentukan akhlak sejak dini itu Bapak? Pentingkah? Sangat penting atau berapa persen? Penting Bapak ya, penting sekali. Penting sekali. Kasus-kasus kayak bullying hari ini yang begitu mengerikan. Dan hal-hal yang tanda petik anak-anak yang bermasalah dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Sebenarnya anak menurut saya nggak salah. Orang-orang terdekatlah yang nggak pas berada dalam situasi tumbuh kembang anak. Sekolahlah yang kurang tanggap. Masyarakatlah yang kurang tanggap. Padahal sebenarnya dalam satu penelitian ini anak itu kalau normal ya, berkembang normal gitu, sebenarnya ada modal moral yang bagus. Tapi karena dia hadir di situasi nggak tepat, moral baik ini, yang positif-positif ini terkalahkan oleh yang tidak baik ini. Karena ini ada kalau nggak salah sahabat Ali, hal yang tidak baik atau hal yang jahat itu kalau terorganisir itu akan memenangkan kebaikan yang tidak terorganisir begitu. Sama dengan ini. Jadi anak-anak itu sebenarnya dia tumbuh suci ya, fitri. Terus kemudian dia berkembang ya sesuai dengan ini ya, dengan perkembangannya yang positif. Tapi karena masalah di dalam keluarga, konflik orang tua, tidak mendapat perhatian yang baik, kemudian di luar dia juga tidak dapat situasi yang baik, kemudian sekolah juga ya yang penting targetnya akademinya bagus begitu, kayak bermain terus apalagi tidak ditumbuhkan, ini juga menjadikan anak kehilangan ini ya, haknya untuk mendapatkan akhlak yang baik gitu. Jadi menurut saya peran orang tua salah satunya tadi bisa dongeng, mengajak anak bermain begitu, atau mencarikan situasi-situasi yang positif,
mengajak anak mendapatkan teman, terus kemudian menerima temannya begitu. Kadang kan anak diisolasi hanya untuk kebutuhan akademik gitu. Terkadang kan begitu. Terus pokoknya kamu pulang belajar, terus kemudian jangan banyak bermain, wong arek kok dulin dok. Nah ini juga kata-kata yang perlu diubah saya kira. Karena bermain tadi bagian dari hal penting anak untuk bersosialisasi. Justru yang penting itu dilihat teman bermainnya siapa. Itu saja, tidak perlu dilarang. Oh, main tok di luar gitu. Tapi apakah teman bermainnya sehat? Apakah positif? Apakah orang tuanya di rumah temannya itu juga berkembang secara positif begitu. Jadi ini yang perlu disiapkan oleh orang tua, karena di antara anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan kemudian seperti kasus bullying itu sebenarnya adalah situasi sosial yang tidak baik berkembang, yang itu kemudian anak berada dalam ruang yang salah. Baik, kita lanjutkan lagi ya Bapak ya, setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak Dr. M. Mahpur MSI membahas tema yaitu meningkatkan akhlak dan ibadah Gen Z atau generasi Z. Ya Bapak, jadi Bapak tadi sudah menjelaskan ya, jadi orang tua ini adalah sangat penting untuk membentuk akhlak anak-anaknya. Nah, untuk fenomena saat ini kan yang terjadi itu kebanyakan kurangnya etika, kurangnya akhlak, dan terjadi pembulian itu banyak terjadi di kalangan Gen Z atau generasi Z. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Bisa dilanjutkan kembali? Ya, jangan menyalahkan anak. Oke. Anak itu tidak boleh disalahkan Bapak ya? Tidak bisa disalahkan. Maksudnya bukan tidak bisa, artinya ya kita membiarkan begitu rupa tidak. Jadi cara kita memandang anak juga harus fleksibel dan berbeda. Juga tidak sama dengan cara kita bertumbuh, orang tua bertumbuh atau berkembang begitu. Ya, saya dulu begini, kamu harus begini begitu. Atau misalnya orang-orang dewasa selalu mengatakan begitu dan selalu begitu. Pertanyaan itu kan seolah-olah kita ini sudah punya persepsi umum gitu ya, bahwa ya mereka itu sekarang nggak etis, nggak punya etika gitu. Banyak sekarang Gen Z itu nggak punya etika. Jangan-jangan ada perbedaan antara ini ya, cara mereka bergaul sama cara kita bergaul. Nah posisi ini yang kemudian nggak pas gitu ya, nggak pas gitu. Jadi menurut mereka itu kadang-kadang biasa gitu ya. Tapi bagi orang yang bergaulnya berbeda, oh ini kurang etika gitu. Jadi kurang sinkron gitu Bapak ya. Iya, jadi gara-gara kita mengambil posisi yang tidak pas dengan mereka, cara kita untuk mempelajari mereka etika juga atau akhlak juga salah gitu. Makanya orang tua perlu menyesuaikan kayak anak-anak itu seperti apa sih, remaja hari ini itu seperti apa gitu, sehingga penyampaian akhlak ini atau cara mengondisikan mereka itu punya etika itu kayak mengalir apa ya istilahnya, ikut arus lah, ikut arus. Jadi kesempatan apa yang kemudian kita bisa mendelivery akhlak itu, pesan-pesan moral itu pada Gen Z gitu. Nah ini yang paling penting hari ini, dan itu berubah sama sekali. Hari ini menurut saya berubah sama sekali. Contohnya begini, ada misalnya saya mengajar itu, kok apa yang saya sampaikan nggak dicatat gitu ya? Oh, kamu itu kok nggak ini ya, tidak belajar sungguh-sungguh. Jawabnya apa? Kan sudah saya rekam, Pak. Nah, kan sudah saya rekam, Pak. Nah, ini kan berarti parameternya sudah berbeda. Sudah berbeda. Jadi ya tidak salah begitu, tetapi kita perlu tahu sebagai orang dewasa atau orang-orang yang peduli pada Gen Z itu untuk memahami orientasi mereka, untuk memahami alam pergaulan mereka. Untuk kemudian bisa masuk area-area di mana
mereka memiliki lingkungan sosial yang berbeda dengan kita. Maka bagaimana caranya begitu? Kalau saya ada pengalaman begini, anak saya kadang nggak bisa saya nasihati, tapi sudah kepentok Mbak, kepentoknya tahu ya, sudah nabrak begitu. Bahkan ini agak krisis gitu misalnya, meskipun ini tidak yang membahayakan, tapi misalnya sudah dikasih pesan seperti ini kok tidak bisa gitu. Dia kepentok itu, mengalami sendiri misalnya dikritik orang atau kemudian dihukum di sekolah misalnya. Baru kemudian saya tanya, apa hikmahnya? Mengapa kamu dihukum? Ya karena saya seperti ini. Terus gimana menurut pendapatmu? Ya saya harus bertanggung jawab dan memang itu sesuatu yang nggak pas gitu. Jadi kadang kita itu membutuhkan proses berpikir mereka, biar proses berpikir mereka berjalan, baru kemudian refleksi mereka itu jadi bagian dari ini tadi, moralitas dia. Jadi kehadiran saya tadi menjadi penyeimbang, balancing gitu, untuk membangkitkan kesadaran anak. Lah ini kan nggak bisa kalau dia dinasihati. Kalau dinasihati mengelak, kemudian boleh jadi melawan, boleh jadi menghindar, boleh jadi yang lainnya. Kemudian yang paling penting lagi bahwa apapun kondisi anak misalnya, atau kita melihat anak itu tidak baik, kita sebagai orang tua harus merasa menjadi bagian penting pada kehidupan anak. Mengapa demikian? Di beberapa kasus, ketika hubungan positif anak ini dibangun atau terbangun sejak lama dengan orang tua, suatu waktu ketika anak itu mengalami masalah, dia akan kembali ke orang tuanya. Karena orang tua adalah tempat kembali yang paling nyaman. Nah, ini puitis ya. Puitis. Terus kemudian ikatan emosional orang tua pada anak yang baik itu akan selalu dibawa di dalam ingatan anak. Dan itu adalah proses kendali yang sangat baik ketika anak jauh dari orang tua. Misalnya, oh iya, aku ingat orang tuaku misalnya. Oh iya, apa ya orang tuaku kayaknya seperti apa ya. Nah, hal-hal demikian itu kalau tidak ada hubungan yang baik yang dibangun orang tua sejak lama, maka nggak ada kesan itu ya, kesan emosional pada anak itu ketika anak ada di luar jangkauan orang tua. Jadi hubungan emosional yang baik itu akan menjadi remote control anak ketika anak itu di luar. Gitu. Nah ini bagian dari kendali akhlak menurut saya, bahwa mereka tidak bermain-main dengan sesuatu yang ini tidak menjadi kesepakatan atau tradisi keluarga itu. Jadi tradisi keluarga, budaya keluarga yang baik atau hubungan emosional yang baik di dalam keluarga itu akan menjadi modal dan kontrol anak ketika anak di luar. Sehingga anak ketika mau melakukan ini atau ini, minimal bapakku piye ya? Orang tua aku ngizinin enggak, atau orang tua aku berpikir apa sih gitu. Nah itu penting. Karena beberapa penelitian itu begitu. Dan beberapa kasus ekstremis itu dia selalu digoncang hubungannya, selalu merasa ingat orang tuanya. Maka kemudian ketika dia merasa kontradiksi pikirannya, dia kemudian orang tuaku gimana ya? Terus apa ya perasaan orang tuaku? Ini saya tidak ingin menyakiti orang tua. Ini yang paling salah ketika orang tua saya nggak gitu. Akhirnya mencari orang tuanya. Akhirnya ketika orang tuanya marah, dia kembali bahwa ternyata saya ini tidak diridhoi oleh orang tua, atau saya dimarahi. Akhirnya dia kembali. Jadi modal atau investasi ya, hubungan baik dengan anak itu adalah proses yang mahal. Makanya seorang tua untuk bisa membekali anak akhlak yang baik, syaratnya adalah hubungan emosionalnya harus dibangun. Termasuk guru. Termasuk guru, termasuk ini ya,
agamawan itu. Bangun dulu hubungan emosional yang nyaman dengan remaja, dengan anak-anak. Kalau ingin mendelivery pesan-pesan moral yang baik bagi mereka. Baik. Jadi ada kedekatan emosional. Iya. Gitu. Orang itu kalau dekat secara emosional, mohon maaf ini dibujui atau dibohongi pun kadang nurut kan? Ya, karena sudah dekat secara emosional. Ini artinya kedekatan emosional ini adalah investasi mahal yang perlu ditumbuhkan oleh orang tua, perlu ditumbuhkan oleh agamawan, perlu ditumbuhkan oleh guru, oleh ustadz, ustadzah atau pendidik-pendidik agama, agar selalu ada relasi yang nyaman, yang mana mereka selalu tergantung hatinya, tergantung hatinya pada ustadznya, pada gurunya gitu, sehingga ini menjadi kontrol yang kuat dan hilangnya kontrol ini menjadikan anak tadi mudah bullying, terus tidak siap dengan situasi yang berbeda, yang akhirnya menyebabkan konflik seperti yang saya sebutkan tadi. Akhirnya tidak bisa mengelola konflik, menghadapi konflik aja nggak siap, apalagi mengelola konflik atau resolusi konflik. Jadi bagaimana pengalaman tadi yang saya sampaikan itu siap dengan keberbedaan, dan itu artinya siap dengan konflik, tetapi bisa resolusi konflik. Ini salah satunya gitu. Caranya banyak hal tadi. Ada yang mulai dari mendongeng, bermain, kemudian diajak pada pengalaman-pengalaman yang nyata begitu. Ini penting menurut saya. Baik. Begitu. Jadi kalau pengalaman Bapak sebagai dosen itu berarti juga ada kedekatan emosional ya dengan mahasiswa, karena kebanyakan mahasiswa untuk saat ini kan Gen Z juga Bapak. Nah itu Bapak bagaimana bisa sharing kepada pemirsa Dharma TV pengalaman Bapak menjadi seorang dosen? Contohnya begini. Soal daya juang. Ini kan bagian dari ini tadi, akhlak pribadi. Saya tuh ini ya terkesan sulit orangnya. Kalau dengan mahasiswa agak sulit, agak tuntutannya tinggi. Tapi yang dikatakan oleh mahasiswa apa? Ya, Bapak mohon dijawab karena ada yang mau lewat saat ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Membahas tema yaitu meningkatkan akhlak dan ibadah Gen Z. Masih bersama saya Nisha Naila dan Bapak Dr. M. Mahpur, MSc. Ya Bapak, pertanyaan saya ini terkait pengalaman Bapak ya sebagai dosen gitu di UIN Maliki begitu. Bagaimana menghadapi mahasiswanya yang saat ini mungkin ada yang Gen Z begitu ya. Itu bagaimana Bapak? Satu, harus siap dengan perbedaan. Perbedaan zaman itu harus siap ya, perbedaan zaman. Cara kita hidup dengan cara mereka hidup dan alat-alat hidup dan alat-alat hidup mereka itu beda banget. Tapi tadi investasi emosional itu penting menjadi modal. Contohnya tadi saya gini, katanya itu saya ini orangnya agak sulit atau ya pokoknya menurut mahasiswa sih, menurut mahasiswa agak begini-begini. Tapi mengapa, saya tanya, tapi mengapa kamu kok memilih pembimbing saya begitu? Meskipun Pak Mahfur itu sulit, tapi mudah ditemui. Tapi mudah dihubungi. Tapi ya kadang meskipun tidak menjawab WA misalnya, tapi masih banyak menjawab WA dan kemudian. Maksud dari sulit ini sulit dalam hal apa Bapak? Sulit agak serius gitu. Kalau ini ngerjakan ini harus serius, harus apa ya, sempurna begitu, harus baik begitu. Nah ini menurut Gen Z ini sulit ya. Kalau orang dulu nggak sulit-sulit aman. Tapi menurut saya biasa-biasa saja. Saya dulu juga berjuang seperti itu. Tapi anak-anak Gen Z sekarang kan nggak begitu tahan dengan daya juang yang panjang begitu ya. Suka instan gitu. Suka instan. Pokoknya begini pakai dan ini selesai. Tapi saya tidak itu. Jadi menurut mereka saya sebenarnya sulit. Tapi mengapa kemudian mereka mau memilih saya, dan ada yang kontradiktif kadang. Katanya sulit. Tapi ngapa kamu milih saya? Nah itu Pak Mahfur. Pak Mahfur itu mudah ditemui. Terus kemudian enak gitu. Artinya apa? Relasi yang positif ini berarti kan dimodali oleh ini situasi yang nyaman.
Jadi kalau mendorong anak memiliki daya juang, maka ibadah sosial kita itu menjadikan anak itu terhubung dengan kita nyaman gitu. Kalau sudah nyaman, maka kita bisa mengontrol gitu. Secara emosional kita menjadikan hadir nyaman pada orang lain, dan orang lain mudah diajak untuk berjuang gitu, untuk bertumbuh, untuk menyelesaikan tantangan-tantangannya. Saya kemudian bercermin, oh iya ya, ternyata begini ya, bahwa mereka bisa berdaya juang kalau mereka ditemani oleh seorang pendamping yang nyaman. Artinya pendidik, agamawan tadi atau siapapun, ciptakan situasi yang nyaman dulu, baru kemudian delivery moral, etika dan lain sebagainya kita sampaikan begitu. Ada juga begini, soal konsultasi, ada yang nyaman dengan saya, ada yang tidak nyaman dengan yang lain. Padahal kalau secara profesional harusnya dia harus bisa sembuh atau bisa bisa konsultasi dengan pihak lain. Tapi mengapa dengan saya? Mereka bilang begini, tidak ada justifikasi atau klaim bahwa apa yang saya lakukan salah, Pak Mahfur gitu. Oh begitu. Tidak ada proses menghakimi gitu. Bahkan menasihatin pun kadang nggak ada. Lalu terus apa yang kamu lakukan? Atau apa menariknya gitu? Pak Mahfur ketika saya bercerita, sepertinya saya tidak bisa berhenti untuk bercerita. Terus begitu. Berarti apa? Berarti Pak Mahfur enak, nyaman ya. Mendengarkan, oke, nggak justifikasi. Intinya saya tidak diklaim ini begini, masalahnya begini. Padahal itu masalahnya menurut saya amoral lah istilahnya. Prinsip saya bahwa dia nyaman, dia bisa bercerita, kemudian tumbuhlah kesadaran-kesadaran itu. Sehingga apa? Memang hari ini kita apapun problematikanya, sarannya adalah mereka nyaman secara emosional dulu, baru kemudian tumbuh upaya-upaya mengedukasi mereka, upaya-upaya untuk membantu mereka untuk berkembang dengan caranya sendiri, dengan pilihannya sendiri, dengan usaha-usaha yang relevan dengan zaman dia hari ini. Baik, setuju sekali. Jadi kenyamanan itu juga penting gitu. Tapi ada juga pengalaman di luar sana, Bapak ya, orang tua itu mendidik anaknya itu tidak dengan apa yang Bapak sampaikan, tapi dengan cara militer, begitu ya. Dalam tanda kutip militer adalah dengan keras didikannya agar anak itu tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti itu. Nah itu apakah salah Bapak dengan didikan seperti itu? Salah ataukah perlu diperbaikikah, atau setiap orang tua itu punya ini sendiri, didikan sendiri seperti itu? Yang tepat itu sebenarnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mahfur, ataukah orang tua itu punya cara sendiri untuk mendidik anaknya? Ya begini, disiplin positif. Disiplin positif itu sebaiknya memang tumbuh dari tadi yang saya ceritakan tadi, adalah disiplin positif. Anak itu diajak atau dibantu atau terdorong dengan cara mereka sendiri untuk memilih yang baik-baik atau terkondisi ke hal-hal yang baik. Tapi ada juga cara berdisiplin yang paksaan. Tapi ini secara psikologis ya, maksudnya ada sih teorinya bahwa orang dipaksa biasa, orang dipaksa dulu baru biasa ya, dipaksa dulu baru biasa. Nah, menurut saya pemaksaan inilah yang menurut saya perlu dibedakan antara pemaksaan dengan kekerasan sama pemaksaan dalam budaya disiplin. Pemaksaan dengan pukulan ini berarti pembiasaan yang tidak baik. Pemaksaan dengan pukulan, pendisiplinan dengan penuh kayak militeristik dalam tanda petik, itu bentaan itu ya barangkali kalau orang-orang dulu boleh jadi tetapi boleh jadi Contohnya saya juga kadang harus didisiplinkan orang tua dengan dipukul juga. Untungnya saya tidak bereaksi negatif, bahwa lagi-lagi orang yang mungkin dengan kekerasan itu tanda petik ini zaman dulu, dia tetap tumbuh di dalam budaya yang positif.
dalam teman yang positif, dalam pendidikan positif, dalam situasi yang positif. Maka pukulan tadi yang disebut sebagai pendisiplinan itu tidak menimbulkan efek negatif karena terobati. Terobati tadi, terobati dengan situasi sosial, terobati juga dengan orang tua yang ramah dan lain sebagainya. Tetapi juga harus dimaklumi juga atau diwaspadai bahwa kalau anak patuh tapi dia ini patuh tapi powerless ya. Patuh tapi powerless. Artinya patuh dia tidak punya kekuatan. Nah ini nggak sehat. Tapi patuh dia bisa berdisiplin, tapi dia kemudian enjoy dan ini menjadi bagian dari kultur dia, terbiasa dengan baik. Ya menurut saya nggak masalah. Tapi yang saya sebut disiplin ini bukan disiplin kekerasan ya. Karena trennya hari ini menurut saya itu sudah mulai harus dihilangkan. Kalau sudah harus zaman sekarang nggak bisa. Nggak bisa itu. Nah, contoh saja anak saya tuh sekali bentak argumentasinya bisa sekian kali gitu. Nah ini kan membuktikan bahwa inilah yang menurut saya bahwa kalau dia powerless, tidak punya daya patuhnya, dia bisa meledak di lain waktu. Karena tertekannya cukup lama. Ini yang paling bahaya menurut saya, yang harus diwaspadai. Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan panjang ya terkait usaha orang tua, usaha dosen, usaha guru begitu untuk mendelivery akhlak yang baik untuk putra-putrinya dan juga untuk siswa-siswinya. Nah, ini adakah jalur langit ya Bapak ya melalui doa-doa dan amalan khusus yang diperuntukkan orang tua kepada anaknya agar anaknya ini selamat dunia akhirat, memiliki akhlak yang mulia dan taat beribadah serta menjauhi segala larangannya. Jadi ini jalur langit Bapak. Jadi usahanya sebagai manusia sudah ada. Sekarang jalur langitnya apakah ada doa-doa atau amalan khusus yang dipanjatkan orang tua untuk putra-putrinya? Ya. Bisa juga itu menjadi salah satu bagian dari modal penting ya. Doa itu. Ya doa bisa dicari sendiri doanya, tapi ada doa yang umum sekali. Jadi yang artinya begini, yang artinya bahwa jadikanlah keluargaku dan anak-anakku gitu ya, anak-anakku sebagai anak yang soleh dan solihah begitu kan. Nah itu bisa juga seperti itu, atau doa apapun yang paling sederhana gini aja, kirimi selalu Fatihah ila jasadi wa ruhi ya, ila jasadi wa ruhi anakku, sebut saja namanya siapa begitu. Nah ini yang paling mudah itu. Setiap hari atau setiap selesai sholat gitu. Ini adalah energi yang baik. Kalau ini di Muslim ya, kalau di yang lainnya saya tidak tahu. Ini akan menjadi energi positif yang bisa kita titipkan pada anak begitu. Di saat kita misalnya tidak bisa menjangkau anak itu. Gitu. Jadi menurut saya ini akan menjadi salah satu cara yang sederhana menurut saya, dan ini menjadi namanya circle kosmik, adalah putaran kosmik ya, agar sambunglah energi antara orang tua sama anak. Atau kadang itu begini, saya sendiri ketika anak mau tidur, saya mengirimkan doa atau membisikkan hal-hal positif itu. Bismillah, kamu sedang ini tidur, saya nitip bahwa kamu akan selalu menjadi anak yang baik atau selalu menjadi anak yang begini. Cukup dengan begitu. Kalau misalnya selalu sulit harus berperan yang tepat dan lain sebagainya itu. Jadi inilah yang disebut sebagai kekuatan spiritual untuk menyambungkan energi energi kosmik atau apa itu, energi alam ini untuk tetap berhubung dengan anak-anak kita begitu. Luar biasa sekali Bapak. Sebetulnya saya ingin berbincang lebih panjang Bapak terkait topik kita pada malam hari ini, yaitu meningkatkan akhlak
dan ibadah generasi Z atau Gen Z ini. Semoga pemirsa Dama TV, khususnya orang tua, khususnya guru, dan kemudian juga Gen Z sendiri ini bisa mengambil hikmah dari perbincangan kita Bapak ya. Semoga bermanfaat, semoga kita dapat meningkatkan akhlak kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ibadahnya taat. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak. Terima kasih, luar biasa sekali. Ini Bapak kalau ada IG-nya gitu atau medsosnya bisa di apa namanya, di follow begitu. Iya. Ya. Boleh ya, Bapak, boleh. ya. Instagram saya Muhammad Mahfur itu. Kalau TikToknya juga sama sih. Pokoknya Muhammad Mahfur, search di Google atau di Instagram, di TikTok, di Twitter. Ya, siap, nanti di follow Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak, sehat selalu. Sama-sama Mbak. Baik pemirsa Dama TV, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Dr. M. Mahfur MSI. Beliau merupakan ilmuwan psikologi sosial, kemudian Presidium FKUB Agama Islam, dosen psikologi sosial UIN Maliki, Kota Malang, dan juga Wakil Ketua PCNU Malang. Iya pemirsa, saksikan selalu program acara Minute Your Man setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, Dama TV selalu damai di hati. Sampai jumpa.